Recording in progress. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7A yang beranggotakan Ananda Pratama Panggabean dengan NIM 24040730 dan Jenny Livia Sugian dengan NIM 24040764 ingin mempresentasikan hasil tugas besar persampahan kami, yaitu perencanaan sistem pengelolaan sampah di Desa Dalu 10A dan Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang melatar belakangi tugas besar persampahan ini adalah perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan jumlah timbulan sampah terus mengalami peningkatan, di mana kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang mampu menangani sampah mulai dari sumber timbulan hingga proses pemrosesan akhir, di mana Desa Dalu 10A dan Desa Dalu 10B merupakan wilayah yang mengalami perkembangan aktivitas masyarakat sehingga diperlukan perencanaan sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kondisi wilayah. Perencanaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi existing pengelolaan sampah, menganalisis kebutuhan, sistem persampahan, serta merancang sistem pengelolaan sampah yang meliputi timbulan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Di mana perencanaan sistem pengelolaan persampahan di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ada pengerumusan masalah yang kami peroleh, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi existing sistem pengelolaan sampah di wilayah studi yang meliputi timbulan sampah, tingkat pelayanan, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua, berapa proyeksi timbulan sampah dan kebutuhan sarana prasarana persampahan pada periode perencanaan berdasarkan pertumbuhan pelayanan dan target pelayanan. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada periode perencanaan. Adapun tujuan dari tugas besar ini yang pertama, menganalisis kondisi existing sistem pengelolaan sampah di wilayah studi. Yang kedua, menghitung proyeksi timbulan sampah dan menentukan kebutuhan sarana persampahan pada periode perencanaan. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi pengelolaan sistem pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan persampahan di wilayah studi. Adapun gambaran umum wilayah studi kami yang pertama lokasi. Yang pertama, Desa Dalu 10A dan Desa Dalu 10B terletak di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, di mana luas wilayahnya sebesar 8,53 km persegi, di mana wilayah Desa Dalu 10A dan Dalu 10B berbatasan wilayah dengan yang pertama, batas wilayah utara, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, batas wilayah selatan, Tanjung Merawa B, batas wilayah barat, Desa Tumpatan Limbung, Kecamatan Batangkuis, dan batas wilayah timur, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Merawa. Berikut adalah peta administrasi di Desa Dalu 10A dan Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian untuk tata guna lahan pada Desa Dalu 10A dan Dalu 10B pada Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, yang pertama pemukiman, di mana luas pemukiman yaitu 39,55 hektar dengan persentase 4,64%, perdagangan dengan luas 5,34 hektar dengan persentase 0,63%, pendidikan dengan luas 13,2 hektar dengan persentase 1,55%, kesehatan dengan luas 3,6 hektar dengan persentase 0,42%, ibadah dengan luas 9 hektar dengan persentase 1,06%, hiburan dengan luas 0 dan persentase 0%, dan sisanya adalah lahan kosong dengan luas 782,31 hektar dengan persentase 91,71%. Dari sini kita dapatkan bahwa Desa Dalu 10A dan Dalu 10B masih didominasi oleh lahan kosong. Kemudian ini adalah tata guna lahan yang sudah kami buat menggunakan software ArcGIS. Untuk kondisi existing pada desa wilayah yang pertama pewadahan sampah. Di sini setelah kami melakukan survei, kami menemukan bahwa pewadahan masih menggunakan wadah sederhana seperti keranjang rotan atau bambu, di mana belum semua rumah memiliki tempat sampah yang memadai. Untuk pengumpulan sampah pada wilayah studi yang pertama, sistem pengumpulan belum optimal karena masih terdapat area yang tidak terlayani secara rutin. Untuk pengangkutan sampah, setelah kami melakukan wawancara, pengangkutan dilakukan menggunakan kendaraan pengangkut, di mana frekuensinya yang tidak menentu, yaitu sekitar 2-3 kali dalam seminggu, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Untuk pengelolaan sampah masih terbatas karena sebagian besar sampah belum melalui proses pemilihan dan pengolahan. Dan untuk pemrosesan akhir,
sampah diangkut menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA, di mana sistemnya masih bergantung pada pembuangan akhir. Berikut adalah beberapa dokumentasi kami setelah melakukan wawancara dan survei di lokasi wilayah kami. Untuk total timbulan sampah pada tahap 1 dan tahap 1 di waktu perencanaan 2025 sampai 2029 dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana total timbulan sampah yang diperoleh adalah 60,295. Dan untuk total timbulan sampah pada tahap 2 dengan periode perencanaan 2030 sampai 2034 diperoleh hasilnya itu 130,056, di mana timbulan sampah di wilayah studi meningkat karena pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Selain itu, peningkatan konsumsi serta aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah semakin besar, sehingga menunjukkan adanya korelasi antara pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah. Namun, kondisi ini belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan sampah dan memerlukan perencanaan sistem pengelolaan sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jenny. Selanjutnya adalah perencanaan sistem persampahan. Yang pertama adalah perencanaan pewadahan. Perencanaan pewadahan sampah di Desa Dalu 10A dan Dalu 10B dilakukan berdasarkan kondisi existing dan timbulan sampah di wilayah studi, di mana pewadahan sebelumnya masih belum memadai. Oleh karena itu, dipilih menggunakan keranjang rotan sebagai wadah sampah di sumber karena dinilai sesuai dengan kondisi masyarakat serta mampu mendukung sistem pengelolaan yang direncanakan. Alasan pemilihan ini, yang pertama adalah mudah digunakan oleh masyarakat, yang kedua sesuai dengan kondisi wilayah studi, yang ketiga ekonomis dan mudah diperoleh, serta yang keempat adalah mendukung sistem pengumpulan yang direncanakan. Next. Selanjutnya adalah perencanaan pengumpulan. Pemilihan sistem pengumpulan dilakukan berdasarkan kondisi wilayah, pola pemukiman, serta hasil perhitungan kebutuhan pelayanan. Berdasarkan analisis tersebut, sistem yang paling sesuai adalah Stationary Container System atau SCS, di mana wadah tetap berada di sumber dan sampah diangkut langsung oleh kendaraan. Alasan pemilihan sesuai dengan kondisi wilayah studi, lebih efisien dalam operasional, dan berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan sistem inilah yang paling efisien dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian mendukung pengangkutan yang lebih teratur. Selanjutnya. Berikut juga kami tampilkan peta pengumpulan SCS tahap 1 berdasarkan berdasarkan pembuatan peta dari software ArcGIS. Dan berikut juga peta pengumpulan SCS tahap 2. Selanjutnya ada perencanaan pengangkutan. Perencanaan pengangkutan dilakukan berdasarkan timbulan sampah untuk meningkatkan sistem yang sebelumnya tidak terjadwal. Pengangkutan menggunakan truk arm roll berkapasitas 14 meter kubik dengan 1 unit dan 4 kali ritasi per hari pada tahap 1, serta pada tahap 2 meningkat menjadi 2 unit dan 5 ritasi per hari. Hal ini guna mengoptimalkan pelayanan dan mencegah penumpukan sampah. Alasan pemilihan, yang pertama disesuaikan dengan hasil perhitungan timbulan sampah, yang kedua adalah memastikan kapasitas angkut mencukupi kebutuhan pelayanan, yang ketiga meningkatkan efisiensi waktu pengangkutan, dan yang terakhir adalah menghindari penumpukan sampah di titik pengumpulan. Selanjutnya adalah pengurangan timbulan sampah atau MRF. Material Recovery Facility atau MRF direncanakan menjadi pusat pengolahan sampah untuk wilayah Desa Dalu 10A dan Desa Dalu 10B. Penerapan konsep pengelolaan ini terpadu ini bertujuan untuk mereduksi sisa-sisa sekaligus memaksimalkan potensi daur ulang. Secara teknis, MRF
berfungsi memilah bahan-bahan yang masih layak guna agar tidak langsung berakhir di TPA. Selain itu, tiap jenis sampah memiliki recovery factor, dan recovery factor adalah persentase setiap komponen sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Berikut juga kami tampilkan recovery factor setiap komponen sampah dan juga hasil perhitungan dari neraca massa MRF berdasarkan timbulan sampah dari data Desa Dalu 10A dan Desa Dalu 10B. Kemudian adalah perencanaan pengolahan. Perencanaan pengolahan sampah dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Berdasarkan karakteristik sampah, dilakukan pemisahan dan penanganan sesuai jenisnya agar pengelolaan menjadi lebih efisien. Sampah dipilah berdasarkan jenisnya, di mana sampah organik diolah, lalu sampah anorganik dikelola atau didaur ulang, dan sisa sampah yang tidak dapat diolah itu dibuang ke TPA. Alasan pemilihan yang pertama adalah mengurangi beban TPA, yang kedua meningkatkan efisiensi pengelolaan, yang ketiga adalah sesuai dengan konsep pengelolaan sampah. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah perencanaan pemrosesan akhir. Pemrosesan akhir direncanakan untuk menampung sampah yang tidak dapat diolah pada tahap sebelumnya dengan kapasitas yang disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan timbulan sampah. Luas TPA yang direncanakan secara bertahap yaitu 0,19 hektar pada tahap 1 dan meningkat menjadi 4,08 hektar pada tahap 2. Sehingga dengan meningkatnya kapasitas TPA ini diharapkan menampung sampah dalam jangka waktu perencanaan. Alasan pemilihan yang pertama adalah menampung sisa sampah yang tidak terolah. Yang kedua, mencegah penumpukan dan dampak lingkungan. Yang terakhir adalah sistem sanitary landfill dipilih karena lebih ramah lingkungan untuk mengendalikan pencemaran seperti lindi dan gas. Berikut adalah alur pengelolaan sampah, sistem terpadu dari sumber hingga pemrosesan akhir. Baik, kesimpulan yang bisa kami ambil dari tugas besar persampahan ini adalah berdasarkan hasil perencanaan, sistem pengelolaan persampahan yang diusulkan telah disesuaikan dengan timbulan sampah dan kondisi wilayah studi, meliputi pewadahan, pengumpulan dengan sistem SCS, pengangkutan menggunakan arm roll, serta pemrosesan akhir dengan sanitary landfill. Perencanaan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan existing, khususnya ketidaktahan dan potensi penumpukan sampah, sehingga sistem persampahan menjadi lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dan pemaparan kami terkait tugas besar persampahan terkait perencanaan pengelolaan sampah di desa wilayah studi kami. Sekian dan terima kasih. Recording stopped.